Oke, hai semua, gua Wasa. Buat teman-teman yang nonton video ini, selamat tahun baru 2025. Sehat-sehat terus. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan ngejalanin tahun 2024 kemarin selama setahun penuh dan sekarang kita siap menjalani tahun 2025. Video kali ini sebenarnya mau bikin video santai aja. Tadinya tuh mau bikin video kayak kepikiran rekomendasi smartphone 2024 atau the best smartphone 2024, tapi kayak udah banyak banget ya, dan apalagi sekarang juga udah kita masuk ke tahun 2025. Nah di sini gue tuh pengen video ngobrol aja sih, nggak ada skrip, nggak ada teks apapun gitu, pokoknya yang semuanya ada di pikiran gue. Video ini kayaknya bakalan panjang karena gue malah kepikiran ngobrol juga sama istri gue dan juga ngobrol sama videografer gue ini. Gue tuh kan suka ditanya sama teman-teman ya lewat Instagram, pokoknya lewat sosmed deh, apa-apa aja atau barang atau produk apa-apa aja yang suka gue pakai selama sehari-hari. Terus kepikiran juga di bio Instagram gue, kan situ ada tulisannya gue tuh paham gadget, otomotif dan juga sneaker. Paham di sini tuh maksudnya bukan paling jago banget gitu ya, bukan buat ngajarin juga bukan, tapi gue tuh kayak lebih pahamnya tuh gue paham dengan apa yang gue butuhkan di dalam kehidupan terkait 3 hal itu. Di sini paling videonya gue mau bikin kayak 3 kategori yang tadi udah gue sebut. Di sini tuh gue mau ngasih tahu sebenarnya gampangnya kalau soal teman-teman pertanyakan adalah the best smartphone itu apa. Kadang kan kalian juga suka nonton tuh video-video the best smartphone 2024, the best smartphone 2023, atau bahkan nanti bakalan ada juga yang bikin the best smartphone 2025. Kalau menurut praktisnya gua, kan kalian tuh pasti akan follow seseorang yang menjadi idola kalian, yang kalian fansin, bisa ya tech reviewer kayak gua, bisa juga artis, bisa juga mungkin player gamers gitu ya. Kalian itu sebenarnya bisa ngelihat dari kesehariannya mereka di sosmed, mereka tuh pakai handphone itu apaan. Nggak usah ditanya mereka pakainya iPhone atau mereka pakainya Samsung selama kalian lihat di sosmednya, ya itu adalah smartphone terbaik buat kalian tiru gitu. Misalkan kalian tiru atau kalian misalkan harganya mahal banget tapi kalian yakin karena idola kalian tuh pakainya handphone itu terus selama sepanjang tahun, ya jadinya ditabung, duitnya nabung buat dapetin handphone tersebut. Nah kayak gitu-gitu maksudnya arah video kita kayak gitu ya. Makanya ini dari segmen yang pertama gue mau ngasih tahu dulu, kita bahasnya soal gadget. Kalau ngomongin the best smartphone buat gua di tahun 2024 yang mungkin teman-teman mau beli di tahun 2025 ini, handphone primary dulu ya. Handphone primary atau handphone utama, gua tuh masih megang banget Samsung Galaxy S24 Ultra, S24 Ultra. Alasannya simple aja, kita sama-sama tahu One UI itu adalah UI yang paling simple dan apa ya, ibaratnya itu kategori dari mulai anak kecil sampai orang tua pun makainya tuh nggak ribet untuk One UI Samsung. Terus kenapa pakainya S24 Ultra? Bahkan kalau gue di sosmed juga suka bilang Vivo X100 atau Vivo X100 Fold itu juga kameranya bagus. Iya bagus, tapi kalau Samsung itu gue bisa bilang tuh rata semuanya. Jadi tidak tidak mengunggulkan cuma di satu fiturnya aja. Apalagi Samsung ini yang S24 Ultra khususnya ya, gue punya kebutuhan di S Pen, yang mana di smartphone sekarang sampai saat ini itu belum ada tandingannya untuk S Pen-nya ini. Terus buat bukti juga ini handphone emang gue pakai sepanjang tahun 2024 kemarin. Nih casingnya gue pakai Castify yang waktu itu gue bahas, sampai sekarang udah udah rontok-rontok semua sablon-sablonannya karena emang beneran dipakai. Sampai gue tampilin juga foto anak-anak gue di balik casingnya. Ya ini adalah primary gue. Pokoknya kalau ditanya Bang Wasa kalau primary itu pakainya iPhone atau Android, gue sih tetap milihnya Android karena ya ngecasnya lebih cepat, layarnya lega, sama kita bebas ngapa-ngapain handphone kita karena bukan closed source. Ini tuh open source, jadi ya apa yang kita bayar ya terserah kita dong mau kita apa-apain gitu ya. Kalau S Pen yang paling kepakainya di gua adalah biasanya tuh buat tanda tangan. Walau sebenarnya bisa sih tanda tangan tinggal di save nanti ditaruh lagi di dokumennya. Di iPhone tuh bisa juga tapi ribet. Di sini lebih gampang lagi. Di Android semua Android bisa. Tapi di S24 Ultra ini ada S Pen ya, gue bisa langsung tanpa ngedrak image dari manapun.
Terus anak gue juga masih suka coret-coret pakai S Pen-nya buat ngegambar-gambar, ngasih warna kayak gitu-gitu ya. Pokoknya ini kepake banget selama tahun 2024. Nanti di tahun 2025 ini nggak tahu S25 Ultra akan menggantikan atau tidak. Tapi kayaknya bakalan menggantikan sih gitu. Karena emang tuntutan sebagai pekerjaan utama juga gue seorang tech reviewer. Terus handphone yang kedua, secondary-nya adalah ya ini iPhone 16 Pro yang sekarang gue pakai. Jujur ini handphone kan sebenarnya masih kusut ya sampai video ini tayang. Statusnya masih ilegal, semoga cepet legal ya, udah bisa masuk ke Indonesia secara resmi di sini. Cuma pesan gue sih satu, ini yang tombol kamera ini beneran gimmick sih. Practically tidak kepake di gua selama pemakaian si iPhone 16 Pro ini. Terus kalau boleh saran, sebenarnya iPhone 15 series itu yang apa ya, kalau kalian punya uangnya, saran dari gue di tahun 2025 ini mau upgrade ke iPhone 15, even sekarang pakainya iPhone 14, itu tidak apa-apa. Concern gue cuma satu, yaitu Type-C-nya. Type-C-nya ini beneran kepake guys, kepake ngecasnya lebih cepet walau sedikit. Terus kita juga nggak ribet bawa kabel-kabel casan lagi kalau misalkan sama Android ataupun sama elektronik lainnya yang emang udah pakainya tuh Type-C kemana-mana kalau ngecas. Kalau ditanya, tapi kan kameranya bang lebih bagus, percaya sama gue, nggak akan signifikan banget. Kalau ini kamera 16 Pro lebih bagus daripada yang 15 series yang lain gitu ataupun 15 Pro, nggak akan signifikan banget. Karena ujung-ujungnya dipakainya tuh kayak cuma buat apa ya? Cuma buat foto, abis itu kalian taruh sosmed, kalian video cuma buat taruh di IG story doang. Udah cukup bagus dan nggak akan ada yang tahu bedanya kalau kalian tuh lagi pakai iPhone 15 ataupun kalian lagi pakai iPhone 11 sekalipun gitu loh. Kalau udah ditaruh di IG story ataupun di IG feed, percaya deh. Kecuali kalau kalian emang butuh bang buat apa namanya, buat kerjaan gua konten kreator, gua suka ya ngerekam banyak, bikin video habis itu diedit ya terserah. Tapi saran dari gua sih mostly iPhone 15 series itu udah apa ya, udah kayak minimal banget kalau kalian pengen ngerasain teknologi iPhone di Type-C-nya itu kepake banget. Terlebih kalau kalian juga ngerekam ya, beli yang 128 atau yang 256 GB aja tuh juga cukup karena bisa dicolok sama SSD dan langsung nyambung. Ngerekamnya itu langsung masuknya ke SSD. Syaratnya cuma satu, Type-C. Kalau Lightning ribet sih. Lightning tuh mesti beli konverternya lagi. Tuh, itu untuk iPhone. Dan kenapa menjadi secondary? Alasan sebenarnya tuh karena selain gue biar tahu juga perkembangan iPhone tuh kayak gimana, jadi mau nggak mau tiap tahun itu mesti ganti. Kedua, WhatsApp kerjaan gue tuh ada di iPhone sini. Kita sama-sama tahu mindahin data dari, anggaplah dari Samsung lama ke Samsung yang baru, ataupun dari iPhone lama ke iPhone yang baru, itu datanya semuanya lebih seamless, lebih masuk semuanya, nggak ada yang ketinggalan ya dalam tanda kutip di Google, di cloud gitu, nggak ada yang ketinggalan. Kalau dari iPhone, dulu kan soalnya pernah pakai Android sini, terus pindah juga ke Android lain, itu WA tuh kadang suka nggak masuk dokumen, video, foto, yang mana suka pernah gue cari-cari balik-balik lagi ke chat atas tuh nggak ada. Tapi kalau di iPhone, even sampai dokumennya aja yang belum ke download itu masih ada dan bisa di-download lagi. Itu sih alasan gue juga kenapa masih megang iPhone sebagai secondary, karena untuk yang WhatsApp kerjaan gue tuh adanya di sini. Cuma kalau WhatsApp yang keluarga yang nyantai-nyantai sama teman-teman tuh tetap ada di Android sini. Ya jadi kayak gini aja, kalau ngomongin smartphone terbaik tahun 2024 yang kalian mungkin mau pakai di 2025, bisa ngelirik dua handphone yang lagi gue pakai ini. Kalau budgetnya masih jauh, ya kalau mau nabung dulu silakan. Tapi ini kan S25 Ultra nanti bakalan ada. Kalian mau beli S24 Ultra juga ya nggak masalah juga sih. Cari aja yang garansinya tuh dapat 2 tahun. Kalau buat teman-teman yang ikutan PO biasanya dapat garansinya tuh 2 tahun si Samsung, dan itu lumayan banget. Nah selanjutnya untuk yang masih di sektor gadget adalah laptop ya. Laptop, kalau kalian pernah lihat video gua yang sebelumnya, ini adalah laptop laptop primary, laptop gue yang sekarang kemana-mana gue pakai, Lenovo Legion 7i. Practically ini handphone lagi kan, ini laptop karena warnanya putih. Bagian atasnya ini tuh udah pengen gue lindungin pakai PPF semacamnya, cuma sampai sekarang tuh belum, karena dalam keseharian gue masih masukin ke sleeve case kayak gini-gini aja. Ini laptop sebenarnya juga gue
tertarik sama fisiknya dulu sih. Dia tuh warna putih dan cantik aja gitu laptopnya. Serta Legion ini yang gue suka adalah port-portnya di bagian belakang. Jadi kalau buat ngecas, masukin HDMI, ini kelihatannya lebih rapi. Ini walaupun laptop gaming, ini tuh laptop gaming yang sebenarnya nggak gue butuhkan banget, tapi menjadi sebuah kebutuhan kalau misalkan gue lagi keluar gitu ya, lagi di luar, lagi dinas, atau editor gue nggak bisa ngedit karena dia lagi ada editan yang lain, dan mau nggak mau gue yang edit. Nah, laptop ini bisa diandelin, jadi kayak it's good to have it aja, walaupun sebenarnya skill utamanya si laptop ini nggak kepake sama gue, karena gue tuh udah ada di fase yang mana kalau laptop ya cukup ngerjain buat bikin tagihan, invoice, Microsoft Office, kayak gitu-gitu doang. Jadi ya tetap gue bawa kemana-mana. Tas gue juga lumayan gede pakainya, dan gue itu chargeran aslinya si laptop ini kan gede banget, nggak gue bawa. Gue tuh pakainya chargeran dari Equinix yang 100 watt, jadi lebih ringkas gue bawa-bawanya. Oke, handphone sudah, laptop sudah, apalagi ya yang berhubungan sama gadget yang selama 2024 gue pakai. Saya smartwatch ya Garmin, pakainya kemana-mana. Dari yang sebelumnya pakai Garmin Fenix 7, terus sekarang dipakai sama adek gue, karena gue sekarang lanjut lagi pakai Garmin Fenix 8. Dah, kalian ya bisa buktiin lah, gue selalu pakainya Garmin melulu di sosmed gue. Kalau misalkan ke foto ataupun lagi bikin IG story ataupun lagi syuting dari kamera yang di atas tuh biasanya emang Garmin, dan gue nggak bohong, emang itu yang gue pakai, emang ini yang gue pakai sehari-hari. Terus gadget elektronik lain lagi. Oh, ini Bluetooth speaker dari sekian banyak yang gue bahas, yang biasanya gue taruh di ruang tamu atau di kamar. Itu karena gampang sih gue bawa kemana-mana, itu pakainya Vivan V50 kayak gini bentukannya. Jadi ya nggak usah tanya lagi suaranya gimana, bagus atau enggak. Ya selama itu Vivan yang gue pakai, kalian percaya aja deh, itu bagus. Terus apalagi ya, mic nih, kelihatannya mic. Nah, mic itu sebenarnya beda-beda. Gue tuh pakainya, kalau yang ini sekarang dipakai nih ya, ini adalah Sennheiser, tipenya gue lupa, tapi ini bakal gue kasih tahu. Harganya juga lumayan segini. Mahal, ya kan, mahal banget. Tapi percaya deh, semahal ini udah balik modal banyak, karena ini mic gue pakai dari zaman gue keluar dari Droidline, dari tahun 2019 sampai sekarang belum pernah rusak. Garansi udah lewat jauh, dan ini awet. Dan ini adalah mic yang gue pakai biasanya cuma di studio aja. Tapi kalau keluar kayak gue liputan ataupun gue lagi ya visit factory, suara berisik di belakang, pokoknya buat syuting mobile lah, gue pakainya ini DJI Mic 2. Walau sebenarnya kalau gue pribadi, gue lebih senang sih sama yang DJI Mic 1 aja udah cukup banget. Kenapa bisa beli yang DJI Mic 2 ini? Karena waktu itu lagi ada promo lumayan, dari harganya yang full ini 5 juta, hampir 6 juta, jadi 3,8 waktu itu, nggak sengaja ngeliat, dan ya udah beli, dan DJI Max 1-nya gue jual. Tapi sebenarnya balik lagi, kalau DJI Max 1 juga nggak apa-apa. Intinya kalau kalian di tahun 2025 ini lebih sering syuting di luar yang pakai handphone doang gitu ya, DJI Mic bukan pilihan yang salah. Walaupun banyak mic wireless lain yang harganya lebih murah, tapi DJI Mic ini gue seneng karena ada settingan dB-nya buat ngehalangin suara-suara di sekitar, jadinya lebih terfokus ke suara kita tanpa ngaktifin noise cancelling yang biasanya suaranya tuh kayak suara robot. Itu gue kurang suka sebenarnya. Gitu ya rekomendasinya. Terus yang casual apa ya? Oh ini, iya ini juga suka kalian tanyain. Pouch, bang, lo pakai pouch apa? Bang, lo pakai pouch apa? Nih sering banget nih. Jadi gue tuh sebenarnya pakainya ini, pouchnya Oxfa. Taunya juga dari kalian. Waktu itu gue pakai pouch merek apa gitu ya, lupa. Dan gue tanya di IG story, kata teman-teman, bang cobain Oxfa. Dan ternyata enak. Bahkan gue tuh punya sampai sini mana? Gue punya 4 bahkan. Bukan tanpa sebab, gue orangnya lupaan. Jadi ini tuh beli bukan karena gue maniak ya, tapi emang gue tuh orangnya suka lupaan. Yang satu ketinggalan di tas, yang satu ketinggalan di jok motor, yang satu lagi ketinggalan di mobil, yang kayak gitu-gitu. To be honest, sejujurnya gue bukanlah perokok.
Gue dari dulu tidak merokok sampai akhirnya nih gue waktu itu lupa ya ngerasain sisa. Sisa itu kan tidak ditarik, cuma diisep buang, isep buang. Wah, mulut kok manis, enak gitu loh. Dan ternyata pods itu kayak begini juga dan nge-vape gitu ya, nge-vape kayak gini. Caranya tuh nggak ditarik. Wah, ya udah. Jadi gue tuh sebenarnya mulai nge-pods itu gara-gara ya kerjaannya sekarang juga. Lebih kenanya kayak apa ya bahasanya tuh kayak merokok sosialita gitu kali ya. Jadi gue tuh ngepots kalau ada temennya aja. Kalau di rumah ngepots gitu ya termasuk jarang sih. Jadi ya kalau ada temennya ngepots jadi biar kayak ngobrol lebih enak. Teman gue ngerokok, klien gue juga ngerokok ya gue ngepots jadi biar sama-sama cair lah suasananya kayak begitu. Karena gue aja pakai liquid ya, liquidnya aja tuh yang freebase. Terus ini apa namanya? Nah, cartridge-nya juga yang OHM-nya itu 0,4 gue pakainya. Terus fruity nggak bisa gue yang creamy karena pasti gatel di sini dan apa jadinya tuh kayak batuk kayak gitu-gitu. Jadi Oxva-nya ada yang V1 dan ada 3 yang V2. Beli 3 sampai 1 lagi udah diminta sama videografer gue, silahkan. Jadi ya gue cuma pegang 3 ini cuma buat jaga-jaga aja kalau yang mana-mana ketinggalan kayak gitu. Dan gue tuh apa namanya liquidnya bang pakai apa ya liquidnya gue pakai ya itu yang tadi gue bilang gue pakainya grape lychee itu balik lagi yang fruity ada mintnya itu gue 1 botol bisa sebulan lebih karena balik lagi ya jarang banget gue ngepotsnya gitu guys. Gadget apaan lagi ya? Kalau chargeran nggak usah lah, chargeran mah pakai apaan aja gue sebenarnya di rumah. Udah kali ya untuk yang di paham gadget. Iya maksudnya di segmen yang paham gadget. Kalau masih ada yang kurang ditanyain aja. Nanti siapa tahu di akhir tahun 2025 masih lama banget ya, baru juga mulai 2025. Gue bakal bikin video yang serupa. Sekarang kita lanjut ke bagian sneaker apa otomotif dulu? Gampangnya. Oke, sneaker dulu ya. Jadi sneaker yang selama tahun 2024 gue pakai, gue akan kasih tahu ke teman-teman di segmen selanjutnya. Oke, di segmen paham sneaker. Kalau menurut gue sneaker game udah selesai lah masa-masanya sepatu harga retail normal dibikin nggak ada lah, terus dibikin bikin rare, terus harganya dinaikin. Menurut gue udah selesai. Jadi sekarang tuh gue back to basic aja. Ini adalah sepatu-sepatu yang selama tahun 2024 gue pakai. Basically gue tuh sekarang kalau buat jalan-jalan sama buat motoran itu pastinya beda sepatunya. Cuma kalau gue pribadi gue lebih seneng pakai sepatu yang high emang, yang tinggi. Kalau sepatu yang tinggi ini yang biasa gue pakai motoran juga ada Vans. Terus yang kemarin-kemarin juga gue pakainya Converse yang modelan kayak gini ya. Terus yang bener-bener motoran kalau misalkan gue lagi naik moge, nah pastinya lebih safety. Gue pakainya sepatu Alpinstar ini. Wajib lah kalau buat gue pribadi karena buat ngelindungin mata kaki lebih kenanya. Udah kotor-kotor semua di sini karena emang beneran dipakai harian. Terus kalau buat sepatu sehari-hari kalau misalkan jalan ke mall ataupun ya cuma jalan-jalan nyantai gitulah ya kayak jemput anak sekolah juga. Pengen yang rapi jangan sendalan, gue tuh pakai sepatunya yang model-modelan kayak dead shoes zaman sekarang ya sebutannya. Mungkin karena emang ya udah bapak-bapak juga ya. Ini sepatunya tuh kayak ini adalah Asics gel yang kayak No 14, pendek ya pastinya bukan yang high. Terus yang gue pakai sekarang juga nih ada New Balance gue senengnya yang 996. Sayangnya nih jarang masuk ke Indonesia, ini beli tuh pas kemarin ke Korea dan dipakai ternyata enak, ngefit sama kaki gue bagus, shape-nya tuh bikin kaki kelihatan bagus. Sama satu lagi tuh yang ini Nike Vomero 5. Kalau ngomongin sepatu lokalnya ada juga, gue pakainya Patrobas cuma lupa taruh di mana karena udah lama nggak kepake juga. Karena Patrobas yang lama yang tinggi juga pastinya sekarang udah digantiin sama Patrobas ini, Patrobas yang kolaborasi sama siapa namanya nih, Denim It Up ya, brand lokal juga yang biasa bikin celana jeans. Kenapa gue pakainya yang ini? Buat motoran santai, kalau naik matic pun gue pakainya yang ini sekarang. Soalnya dia tuh bisa 2-in-1 guys. Nih, jadi ini kan kelihatannya tinggi ya, sepatunya tinggi. Tapi kalau kalian butuhnya lagi males yang tinggi, pengen yang pendek, di sini ada resletingnya. Kalian tuh ya udah tinggal dibuka aja. Ini sepatu juga harganya cuma 300 ribuan deh, 359 kalau nggak salah. Tuh jadi pendek kayak begini ya kan. Jadi terserah tuh kalian mau yang pendek
apa mau yang tinggi bisa diatur sesuai selera. Dan ininya juga nih, wah ininya panjang banget bang, lidahnya atau tangnya tuh bisa kalian buka velcro-nya, lipat ke dalam tuh, jadi pendek juga. Cuma emang di sini agak lebih tebal, cuma nggak apa-apa, nggak ngeganjel. Dan ini dia kan Patrobas tuh punya teknologi namanya Patrofoam ya untuk bagian insole-nya itu empuk, dan bagian sininya mesh-meshnya tuh nggak bikin kaki lecet sakit gini loh, yang bagian belakang sini tulang. Ini enak, pokoknya rekomen dah untuk yang sepatu lokalnya. Kebanyakan sepatu luar semua, sepatu lokalnya jarang bang. Ya emang sepatu lokal kayaknya bosen sih gitu-gitu aja ya. Tapi ada satu yang gue bikin penasaran, sampai sekarang belum dapat model yang gue suka. Ada sih yang gue suka, cuma warnanya kurang suka dan pas mau beli ukurannya habis. Dan sekali lagi gue males belinya resellan kayak gitu dah. Udah bukan zamannya lah. Yaitu adalah merek Kangki. Gue penasaran tuh pengen nyobain. Waktu itu udah pernah coba injak punyanya Irwan Sobat HP, nyobain, wah enak ya fittingannya. Udah pengen beli, pengen nyari yang warna hitam. Cuma sekalinya ada yang gue seneng warna hitam, tapi size-nya nggak ada. Gue 42 pakainya. Gitu sih ya kalau soal sneaker. Jadi masa-masanya kayak sepatu Kompas, apalagi Kompas udah lewat lah. Sepatu overpriced banget itu, bahan kanvas, cuma menang gimmick marketing doang, dijual harga sejutaan, 800-an, 700 ribuan untuk sepatu lokal, untuk yang kualitasnya masih lokal ya, dalam tanda kutip masih lokal. Itu menurut gue ya, gue sempat lempar juga ke thread gue sempat ngetik di aplikasi thread ya, masih ada yang bangga pakai sepatu lokal. Mostly yang bahas ya, yang bales itu ya udah pada bilang biasa-biasa aja, mending sepatu inilah, mending sepatu itulah, yang lokal-lokal lainnya selain yang Kompas itu. Jadi ya makanya sepatu lokal kan kebanyakan emang kanvas juga. Nah Kangki ini menurut gua bagus sih, jadi nggak mainin yang kanvas terus, dan harganya juga affordable. Apa yang kita bayarkan itu suka lebih yang kita dapatkan pada saat sepatunya kita pakai, katanya begitu. Makanya gue penasaran, nextnya pengen sepatu Kangki. Udah sih kalau yang sepatu simpel-simpel aja ya, emang segini doang, nggak banyak yang dibahas. Pokoknya yang jelas ini adalah sepatu selama tahun 2024 yang kemungkinan bakal gue pakai terus sampai 2025. Lihat aja di sosmed, nggak bohong, pasti sepatunya ini aja gitu. Termasuk ya sepatu ini juga gue pakai San Mori, sepatu ini juga gue pakai San Mori, apalagi yang ini di foto-fotonya kan sering tuh gue taruh di IG kalau kalian perhatiin ya. Tapi kalau sepatu yang jalan-jalan ini ya nggak pernah gue pakai San Mori, soalnya mata kakinya kelihatan, balik lagi lebih bahaya kalau misalkan amit-amit kenapa-napa, kita nggak pernah tahu di jalan kayak gimana kan gitu. Dah, yang sneaker selesai, kita sekarang bahas ke segmen yang terakhir, yaitu soal otomotif. Oke, kalau yang di otomotif gue putuskan bahasnya yang motor praktikal sehari-hari gue pakai aja ya. Yang jelas dua motor ini fungsinya pastinya beda-beda, yang Fazio sama Honda ADV 160. Kelihatan dimodif banget itu yang ADV, karena sejujurnya ini motor tuh udah gue pakai 2 tahun lebih. Sampai saat ini gue tuh nggak kebayang mau ganti apa kalau misalkan motor ini dijual. Makanya gue refreshment, akhirnya gue modif agak lumayan. Agak lumayan itu maksudnya costnya tuh lumayan untuk si ADV ini. Nah kalau yang Fazio ini tuh motor sehari-hari yang biasanya bahasa sebutannya motor buat ke pasar kali ya, buat nganter anak, buat beli sayur, buat beli galon, buat beli telur, buat ke ATM, kayak gitu-gitu, simpel-simpel. Gue pakainya ini. Tadinya tuh sempat kepikiran pengen ganti ke Honda Scoopy yang baru karena gue suka sama lampunya. Tapi ternyata pas gue cobain, gue lebih balik lagi ke soal kebutuhan ya. Nih, decknya Fazio untuk ngomongin motor yang punya deck tengah kayak begini buat bawa barang, Fazio paling gede. Dan akhirnya gue putuskan gue tidak jadi mengganti Fazio ini ke Scoopy. Gimana ya? Gue ke laundryan bisa bawa tumpuk 3 di sini sama belakang sih. Enggak deh, sini 2 doang. Terus sama 1 di sini gue ikat talinya. Kenapa nggak beli Scoopy juga? Karena Scoopy pegangan behelnya itu plastik. Ini motor ke pasar, motor nganter anak. Balik lagi buat bawa-bawa barang, suka gue cantelin cantelin yang karet-karet kayak gini loh. Tuh, yang karet kayak gini, tahu kan? Kalau behelnya besi kan enak, bukan yang plastik gitu loh kayak Honda Scoopy juga. Makanya ya udah gue putusin tetap pakai Scoopy aja. Terus ini juga akhirnya gue tambahin box. Tahu Scoopy Fazio.
Terus juga ini udah gue tambahin box juga, jadinya ya udah makin mantep gitu loh. Kalau gue milihnya ya udah Fazio aja. Ini fungsi box buat apa? Lebih sering buat naruh helm anak gue. Jadi kalau gue tuh berangkat sekolah kan bertiga ya, anak gue yang kecil di depan, gue tengah, anak gue yang gede di belakang. Sementara masih bisa bertiga, sekolah juga tidak jauh, tiga-tiganya pakai helm. Tenang aja, helm juga gue tunjukin nanti habis ini. Pokoknya kita bahas kan soal otomotif ya. Nah jadi pas gue balik selesai nganter, ya udah helm anak gue satu lagi gue taruh sini, muat. Tenang aja, muat, karena balik lagi decknya gede. Helm yang satu gue pakai, yang satu lagi gue taruh di box karena bagasinya si Fazio ini ya nggak begitu besar gitu. Modif juga ya cuma main ngecat doang sih motor ini, jadi biar nggak bosen aja. Sama ini nambahin windshield biar anak gue yang kecil itu nggak terlalu kena angin banget dari depan gitu guys. Kayak gitu-gitu juga masih wajib banget gue pikirin lah. Nah kalau yang ADV ini ya bisa dibilang motor ngecengnya. Terus juga kenapa gue pilih ADV, karena di Honda di jajaran 160 cc nya dia punya bagasi paling luas buat gue pribadi, karena helm gue yang biasa gue pakai sehari-hari muat di dalam bagasinya ini. Terus juga dia punya ground clearance yang menurut gue tinggi buat ngehajar jalanan Jakarta gitu, terutama ya masih aman-aman aja. Kena lubang beberapa kali juga masih aman-aman aja. Makanya gue juga tidak mengganti velgnya, karena velg paling bener buat dipakai sehari-hari itu ada velg standar, bukan velg yang aftermarket Delcavic, VND kayak gitu-gitu. Pasti biasanya kalau misalnya kita ngehajar lubang itu kalah lah, velgnya bakal kalah sama jalanan. Tapi kalau ini ya masih aman-aman aja sampai sekarang. Makanya intinya gue modif biar refresh aja. Modifnya juga nggak modif yang hedon-hedon banget. Gue tuh aliran modifnya dari dulu tuh yang penting asal nyetel aja gitu loh. Kelihatan ada yang dirubah, kelihatan ada yang modif. Kalau bahasanya sekarang mungkin kayak dibilang itu yang penting nggak ngantuk gitu kali ya bahasanya. Oke, terus ya kalau motor pokoknya sebenarnya ada satu lagi kan, kalian tahu gue baru beli aja Aerox. Itu worth it atau nggak worth it sebenarnya itu kan motor buat gue kontenin doang ya, jadi nggak begitu fokus buat dipakai sehari-hari. Jadi gue juga belum tahu itu motor bakalan berapa lama di gue. Tapi yang pasti di tahun 2025 kalau ADV belum ada kelanjutannya, kayaknya gue masih akan tetap nahan ini motor dipakai untuk sepanjang tahun 2025 ini. Kalau yang Fazio juga kayaknya sama. Dia tuh baru bisa digantikan kalau gue nemu lagi motor yang decknya ini tuh lebih gede bahkan daripada ini. Gitu sih kalau pikiran gue ya. Sekarang selanjutnya adalah gadgetnya otomotif. Kalian tuh suka nanya, yang waktu itu pernah gue pakai buat nyiram handphone, nyemprot handphone. Terus juga gue suka nyuci motor dan nyuci mobil sendiri gitu ya. Dan ngering ini gue pakai blower, tuh juga suka kalian tanyain. Nah kalau yang alat Jetsteam-nya ini gue kasih tahu, dan gue termasuk puas dengan alatnya ini karena udah dipakai lumayan sering dan masih awet sampai sekarang. Semburan juga kenceng. Ini bentar gue daripada salah nyebut, tipenya itu adalah Orion Superjet 100 SPV Supervisor kali ya. Ini waktu gue beli harganya 966.300. Sekarang kalau gue cek harganya 1.042.000. Jadi harganya naik ya. Yang gue beli warnanya abu-abu kayak begini bentukannya, dan sampai sekarang dari gue beli tuh, gue belinya bulan April 2024, belum ada setahun sih. Tapi ya sampai sekarang ya masih aman-aman aja. Semburannya juga kencang, air pressure-nya juga bisa kita setting-setting sendiri. Nah terus yang kedua berikutnya adalah blowernya. Nah kalau blower gue juga takut salah, tapi kalau boleh cerita sedikit kenapa gue bisa beli yang blower ini. Harganya murah kok, nggak mahal. Harganya itu 145.000. Blowernya tipenya itu mereknya adalah Pro 518. Waktu gue beli 145.000, sekarang harganya 148.500, naik 3.500. Nah jadi ceritanya blowernya bisa gue beli, gue sambil pegang aja kali ya, bentar gue ambil dulu. Oke, blowernya tuh ini. Gue kira ini tuh mereknya Crisbo, tapi ternyata mereknya adalah Pro H. Kok ada tulisan HNL? Nggak tahu lah, pokoknya Pro. Oh, HNL Pro Series ya tipenya. Oke, Pro Series 518. Nah ini ceritanya bisa gue beli yang ini karena gue waktu itu kan nge-coating mobil di tempatnya Ridwan Hanif, yaitu adalah Autonet Care. Nah di situ gue ngeliat mobil gue dicuci dulu dan dikeringinnya pakai blower. Blowernya kuning, apaan tuh? Gue cek kan, kirain Crisbo, ternyata bukan.
Ya udah gue tanya mereknya apa, gue foto, habis itu gue beli di rumah. Gue nggak sempet nanya harganya berapa sama penjualnya, sampai akhirnya gue nyari tahu sendiri. Jadi cuma mikirnya gini, logika gue, kan sebuah perusahaan coating ya pasti mereka tuh pakai alatnya yang beneran bagus. Karena kalau nggak bagus atau cepet rusak, cost perusahaannya ya bakalan keluar lebih banyak. Logika gue cuma berbicara seperti itu doang. Merek Pro ini ya gue mana pernah denger gitu, lebih sering dengernya Crispo kan pastinya, kalau nggak merek Bosch. Nah, ya udah akhirnya gue beli barengan sama si itunya juga, berarti bulan April sampai sekarang masih aman-aman aja nih blower ya. Jadi kalau kalian mau beli juga ya udahlah, nanti cek aja deskripsi, gue taruh juga link pembeliannya ya. Yang pasti ini awet dan nggak ada masalah sampai sekarang. Otomotif yang terakhir, gue nggak bahas mobil sama nggak bahas moge lah. Kalian kalau mau lebih detail soal motor-motor gue atau mobil gue apaan aja, mampir aja ke otomotif. Ada kalanya, belum semua gue bahas sih, cuma yang ada kalanya gue bahas di situ. Nah, paling yang habis ini gue mau bahas adalah soal helm aja kali ya, helm harian dan termasuk helm anak yang menurut gue tuh rekomen bakal gue pakai terus di tahun 2025 ini. Gue belinya sih emang ya bulan Desember kemarin baru belinya gitu. Bentar gue ambil dulu. Oke, ini helm yang dipakai, gue percayain buat dipakai sama anak gue, helm lokal. Mereknya NJS, tipenya tuh yang Kronos, tapi mereknya tipenya yang Kairos Kids. Ukurannya kecil, emang pas banget buat anak kecil. Dan yang gue sukanya, kalau NJS itu dari dulu emang mereka bikinnya niat, sertifikasinya dia SNI doang, which is menurut gue cukup, karena cuma buat perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari rumah ke Bintaro tempat lesnya anak-anak gue. Jadi perjalanan juga tidak sampai 10 km sih, nggak nyampe lah. Sekolah anak gue tuh 8, tempat les itu paling cuma sekitar 5 atau 6 km doang. Jadi aman. Nah, dua helm ini maksud gue yang di motor Fazio-nya. Yang satu ditaruh di box, yang satu lagi dicantelin di sini, dan yang satu lagi ya helm gue pakai. Nih, helm yang gue pakai buat kayak commuting hari-harian doang, pakainya yang halves. Nggak percaya kalau ini helm gue pakai sehari-hari, cara deteksinya ya gampang, lihat aja udah dipasangin intercom buat ngobrol bertiga di jalan gitu loh. Kalau bukan helm sehari-hari males kali masang intercom, agak ribet soalnya dengan perkabel-kabelan. Nah, cuma untuk yang Kairos Kids ini karena dia tuh NJS udah paham kayak gimana marketnya orang Indonesia. Even helm anak kecil aja dia disediain slot intercom, gampang gitu buat masang-masangnya. Makanya ya udah gue pilihnya NJS ini buat anak gue. Motifnya juga banyak, lucu-lucu, nggak cowok nggak cewek, ya tinggal ditanya aja lebih sukanya yang mana. Harganya juga termasuk affordable, kalau nggak salah, seingat gue 300 atau 400 ribuan. Jadi sebenarnya juga helm SNI itu yang suka di jalan-jalan, ada helm SNI 65.000, helm SNI 100.000, helm anak promo 80.000. Guys, itu jangan percaya, itu helm plastiknya plastik ember. Serius deh, kasihan kepala anak kalian gitu. Kalian sayang kan sama anak-anak kalian. 300 atau 400 ribu murah banget ketimbang kepala anak-anak kalian ya. Amit-amit kenapa-napa ya. Ya walaupun sebenarnya lebih aman naik mobil, cuma males coy. Kalau cuma deket-deket gitu doang enakan naik motor, apalagi daerah rumah gue termasuk pinggiran, jadinya ya sering macet. Balik lagi kalau helm half-face-nya gue pakainya masih demen yang NJS, Kairos, dan ini motifnya yang gue beli itu motif carbon forge biar sama kayak ADV gue. Carbon forge-nya alhamdulillah, padahal helm ya dari perusahaan helmnya mereka bikin kayak gimana, yang ini nge-custom sendiri, ngelapis sendiri pakai karbonnya, dan ternyata bentuknya mirip, makanya gue seneng pakai yang ini. Nah, beda cerita kalau pakai helm full face, terutama buat San Morian pakai Moge. Nah, kalau Moge tuh gue udah pengalaman pakai helm full face udah lumayan banyak merek sama tipenya. HJC pernah pakai, Arai ini, terus juga ada Shark, ada Sui juga pernah pakai, sama satu lagi tuh anjir gue lupa mereknya. Apa sih satu lagi gue lupa pokoknya mereknya. Dan ya udah, ketimbang Sui waktu itu pernah pakai X14 sama X15, itu gue pakai touring, ternyata leher gue pegel. Teman-teman tuh kalau saran dari gue sebenarnya bukan cuma harus tahu lingkar kepala, tapi juga tahu panjang leher. Leher gue ini termasuk panjang. Gue pakai touring lama-lama Sui X15 dan Sui X14, itu gue tahu tuh pegel aja gitu leher belakang. Sekarang jadinya yang gue ngerasa cocok dengan lingkar kepala dan juga leher gue aman, yaitu adalah Arai. Nah,
Bahkan kalau misalkan kalian mau tahu, Ara itu di rumah sampai ada 3, cuma beda motif doang, tapi ya tipenya sama. Dan ini gue pilih karena ya udah ngepas di gue sendiri gitu. Sedangkan kalau yang helm helm full face tapi yang lokal, buat gue pribadi belum nemu sih sampai sekarang, karena gue tuh orangnya termasuk rewel. Gue tuh nyari yang shellnya kecil, busanya digedein atau dilebarin gampang. Tapi kalau nyari shell yang kalau ngomongin helm full face Indonesia itu kebanyakan shellnya gede, termasuk NJS aja nggak gue pilih full face nya, karena pas gue pakai itu kayak toge, karena ya gue sendiri badannya nggak gede-gede banget gitu sih untuk bagian helm ya. Dan kayaknya udah cukup kali ya segmen yang otomotif juga. Untuk yang moge-mogenya balik lagi tadi gue bilang, kalian tahu moge gue adanya apa aja lewat sosmed, nggak usah dibahas yang kayak gitu. Itu cuma buat San Morian doang, nggak praktikal buat setiap hari. Tapi kalau setiap hari kan ada 2 motor ini gitu. Yang Aerox kalian cek aja di otomotif, udah gue bikin juga video reviewnya, worth it atau tidak worth it. Gue jawabnya adalah 50-50 gitu. Berarti selesai ya segmen kita kali ini untuk pembuka di tahun 2025, mulai dari paham gadget, paham sneaker, dan juga paham otomotif. Inilah selama tahun 2024 yang emang kenyataannya gue pakai dari tahun kemarin sampai akhir tahun 2024 kemarin, dan bakalan gue pakai di tahun 2025 sekarang sampai ya nanti kita lihat aja ada perubahan atau enggak gitu ya guys. Yaudah, paling segini aja video kita kali ini. Video nyantai banget, video juga kayaknya durasinya panjang ya. Panjang nggak? Coba ngangguk kameranya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers. Sehat-sehat terus biar kita bisa ketemu lagi.